Sini ya Pak. Oh kosong Pak ya? Aman. Jadi sekarang mau bikin konten juga bingung ya, karena masa pandemi segala macam. Terus sekarang aja gue jaga jarak nih sama abang nih kalau ngobrol nih. Jadi sebenarnya tuh nggak bikin konten horor pun keluar rumah horor sebenarnya masa pandemi kayak gini. Cuman karena udah terlanjur bikin konten terus ya demi kalian nih jadinya nih. Ya sekarang gue ada di mana nih Bang? Gus di mana ini Gus? Jalan Hadiah. Oh di Jelambar ya Bang ya? Jelambar, Jalan Di Hadiah daerah Jelambar ada bekas komplek yang udah lama. Ada berapa puluh tahun Bang? Ada belasan tahun? Lebih Belasan tahun lebih ditinggalin penghuninya. Jadi tinggal kebanyakan rumah kosong sama kebun. Gue ketemu sama yang jaga di kawasan ini. Namanya komplek mati juga nih kompleknya karena udah nggak aktif Bang ya. Udah iya Tinggal 3 rumah dari 3 hektar tanah. Bang ketemu dengan siapa Bang? Nama? Adek. Namanya Bang Ade nih. Bang Ade ini, Bang ini di Jelambar ini yang paling serem tuh ini nih. Ya daerah Jelambar dari Jakarta Barat lah kalau menurut saya di sini doang. Seremnya kenapa tuh Bang? Lain, ya seremnya ya suasana karena keluasnya tanah kosong ya kan. Kedua-dua ya di sini kan rumah-rumah kosongnya masih banyak. Masih banyak di sini gitu. Di tempat-tempat lain itu kalau tempat lain kan cuma 2 rumah lah. Ini banyak nih. Gitu. Di sini sampai nggak kehitung yang udah dirobohin, yang masih berdiri kan. Ada puluhan, 10, 20. Ada lah 10 lebih 20. 10 lebih ya. Yang udah roboh. Gile ya. Jadi ini Bang ini kan udah lama nih ditinggal nih. Berarti kan angker nih ceritanya nih. Ya udah jelas nih angker. Ya kalau dibilang ya angker kalau menurut saya gitu, kepribadian saya. Menurut enggak ya enggak gitu. Cuman ya menurut orang-orang sini, lingkungan di sini kan udah jelas angker. Iya karena gitu. Tinggal di sini cuma berapa orang doang ya. Iya, yang aktif sebenarnya 1 orang, cuman berhubung ada teman, kadang-kadang main, kadang-kadang enggak kan. Yang jelas ya itu 1 orang yang jelasnya, cuman kan kadang-kadang temen kan. Jadi, ada juga ya alhamdulillah kita bersyukur aja gitu kalau udah ada temen kan. Iya. Jadi abang ini kadang-kadang sendirian jagain sini lingkungan, takutnya ada yang berbuat jahat ya Bang ya. Jadi Bang Ade kalau misalnya jaga kayak gitu Bang Ade, pernah nemuin apa sih Bang Ade? Ya banyak lah cerita-cerita ya, apalagi yang di pojok kan bekas kemarin kejadian yang gantung diri yang orang Cina Kalimantan itu. Iya barulah berapa minggu gitu. Ya, cuman kita ya merasa nyamannya mau udah orang udah mati ya, cuman ya kan namanya makhluk halus kan ya tetap aja suka nimbul, suka serem nih ya. Lah. Kalau Bang Ade apa sih Bang yang sering ditemuin Bang? Yang ditemuin apa aja sih? Kalau saya mah ya cuman kayak kelebat gitu doang lah ya. Pajar itu namanya gua kodam ya mungkin ya. Kalau kita nggak ada tujuan buat jelek lah sama yang ada di sini ya cuma kita share pengalamannya nih Bang nih. Kalau Abang pengalaman apa sih Bang?
Ya banyak, kalau dari disebut pengalaman nggak bakalan kelar bang. Nggak apa-apa bang, kita kelarin aja sekarang nih. Kita panjangin aja nggak Kalau apa-apa. dari pohon jamblang pojok ono lumayan juga ya kan. Bilang angker ya, bukannya menurut saya aja. Iya, nggak apa-apa, warga Bang. sini Nggak juga apa-apa. kan angker. Di pohon jamblang. Iya di pojok ono. Ceritanya gimana bang pohon jamblang? Abang lagi ngapain? Ya itu sering lah ke orang sini, orang lingkungan juga sering nemuin katanya kuntilanak lah, inilah itulah gitu ya. Kuntilanak. Iya. Menclok apa gimana ya? Ya namanya gituan ya. Ada lagi duduk katanya ngeliatin, sampai kalau di perapatan ini kan sampai orang kayak yang dijorogin sampai jatuh bawa motor gitu. Oh iya, lagi bawa motor nih. Iya. Terus? Ini tiba-tiba dia nimbul, ya udah kayak ngejorogin. Jatuh. Ya banyak Kuntilanak. lah. Ya, kalau di sini mah apa? Tahu apaan kalau kata saya mah kayak gimana ya? Genderuwo. Ya kayak yang gituan-gituan lah. Cuman alhamdulillah lah sama saya mah gitu ya. Ya mungkin dia udah paham, sama-sama paham, sama-sama orang susah. Jadi gini kali ya. bang, kalau saya tuh, saya kan sering ya bikin cerita-cerita orang nih. Jadi mereka itu tuh kayak makhluk-makhluk halus itu tuh nggak bakal ganggu kalau sama orang Iya, ya orang sini. Iya. Tapi sama orang luar. Nih kayak saya nih. Tapi jangan sampai diganggu. Ya sebenarnya kalau ngeganggu mah semuanya orang juga, biarpun saya udah di sini kayak gimana tetap dia mengganggu, cuman kitanya kan yang penting kitanya nggak mengganggu dia aja. Iya, Dia yang penting juga nggak ganggu. males lah lama-lama dia ganggu, males Iya. sendiri dia juga. Iya. Gitu. Tapi kuntilanak di pohon ya bang. Terus apalagi itu? Ya banyak lah kayak kalau di belakang di tempat wudhu tadinya musola ini kan ya orang gede gitu. Orang Tinggi. gede, tinggi. Hitam pasti. Ya udah pasti ya gitu nih namanya sejenis jin ya. Itu abang ngeliatnya lagi gimana? Ya, orang saya mau kalau mau keluar mau buang air kecil ya kan. Wah. Ya udah saya lanjutin aja buang air kecil ya udah, cuman saya udah nengok sekali, udah keduanya udah langsung Berdiri aja gitu. berdiri ya. Kalau saya tengok ke atas ya nyampe nggak kelihatan. Ya, Tinggi. orang- Itu lagi malam tuh jam 12 malam tuh. Kalau yang di situ kayaknya mau subuh, mau sholat subuh. Oh abang mau sholat Iya, subuh. mau sholat subuh saya biasanya kencing ya kan, ambil wudhu gitu. Hah? Ya, tiba-tiba dia ada ya udah, cuman dia tahu ngenengok kita, tahu dia nengok kemana gitu. Yang penting kita Astagfirullahaladzim, baik nyebut doang ya. iya, yang paling kita bisa kita lah, udah kita kelarin sholat udah. Iya bener. Jadi lu bayar. Kemarin juga kan yang di depan itu kan ceritanya tukang tahu apa? Gejrot. Bulat. Oh tahu bulat. Iya. Iya. Berhenti kencing Malam lah. tuh? Malam. Ya jam 10-an lah. Jam 10. Mau kencing mungkin kebelat, berhentilah di situ langsung ke dalam ya kan. Ke dalam. Berhenti di sini, oh di sini. Iya, tahunya ada pocong, dia yang lari-lari ngibrit gitu. Di situ ada pocong kan, ini itu ya. Ya, mungkin dia nyanggap pamitan tahu gimana ya kan. Dilihatin. Kencing sembarangan aja lu gitu kan. Oh, jadi tukang tahu bulat itu Iya. kebelet pipi ini kencing. Iya, kencing. Dia oh ini lahan kosong nih, masuk lah dia. Orangnya aja yang masuk, mobilnya mau di jalan. Oh, dia orangnya udah masuk. Nggak tahu pas kencing, pocong. Ya tapi yang menurut orang sini gitu yang paling rawan itu, yang paling angker itu di sono, yang di rumah 2 lantai itu tuh. Itu Oh, yang depan? Iya depan. Itu emang angker. Ada cerita bang itu? Kalau buat pribadi saya nggak ada. Kalau kata orang? Iya kalau kata orang di situ udah apa? Ya orang tukang tahu gejrot nyampe lari-lari kan ada pocong, ada ini, ada itu gitu. Kalau buat kepribadian saya ya biasa-biasa aja. Benar. Ya cuman kalau hawa-hawa kita merinding apa gimana, ada aja kita mau habis maghrib, kita habis pulang kerja ke sini, ya mungkin dia lagi deket sama kita ya kan, ya cuman ya. Itu bulu kuduk tuh. Ya sama saya juga bang tuh merinding gini, cuman ya mungkin lagi deket dia sama kita di sini. Jadi ya bisa gue gambarin sebelum ngambil stok shoot. Jadi ini lahan 3 hektar, kebanyakan kosong, rumah ada yang 2 lantai, ada yang 1 lantai, masih banyak pohon.
Lu bisa bayangin pohonnya gede-gede dan rimbun, lu bisa bayangin sendiri deh soketnya kayak apa. Iya bang ya. Sini aja kalau mau ngetes mesin ini sendirian tidur. Pernah bang apa digangguin bang? Hah? Pernah gak? Ya namanya musola itu mungkin kalau sejenis jin pasti ada. Ada. Biarpun di tempat ramai, di tempat sepi pasti ada. Benar. Cuman ya kita ya Bismillahirrahmanirrahim aja lah. Udah. Pernah digangguin? Ya enggak, cuman dia kita kan mau tidur, tiba-tiba dia jalan kayak ada yang jalan bubuk gitu ya. Ada yang lewat? Weh ngapain kata saya gitu doang sama saya kan. Udah dia. Sejenis apa tuh bang? Jadi dia kayak gimana ya? Ya susah lah nyeritainnya kalau jenis-jenis gituan ya. Putih aja gitu ya? Iya, tapi kayak orang jalan kayak bayangan gitu. Oh. Bak. Namanya mainin sendok gelas gitu kayak orang lagi bikin kopi. Gitu. Weh, bang, kopi dulu bang. Mantap. Sebelum ini kita kopi dulu. Ya, ngopi dulu bang. Ngopi bang Ade. Kopi harus nih, kopi hitam. Kopi dulu dong. Nah. Biar santai. Tapi memang yang paling serem tuh gimana sih bang nih bang? Kalau menurut saya di sini Di musola? Bukan di musolanya, di tempat penguduan. Oh, ngambil wudhu? Ambil wudhu. Kalau menurut saya, Oh. kalau tempat-tempat lainnya alhamdulillah lah sama saya gitu ya. Enggak terlalu. Kalau yang jelas saya dilihat mata sendiri kan di situ. Yang genderuwo itu ya? Tahu genderuwo, tahu orang sakti, tahu gimana, yang jelas dia Tinggi gede? tinggi gede, tapi rapi sih pakaiannya rapi. Pakai Rapi? pakaian. Oh, pakai pakaian? Iya. Pakaiannya kayak gimana bang? Kayak baju orang dulu pakai baju kampret gitu. Baju jawara-jawara gitu? Nah iya. Cuman gak ketolong gedenya itu kakinya aja ya. Terus saya keburu kaget. Langsung? Itu kan pohon mahoni kan udah tumbang yang gede, kena bakar tumbang. Masa iya sih pohon sebesar itu kata saya. Kalau yang abang dengar kayak gimana sih bang? Apaan aja? Kalau menurut saya mah kayak angin-angin kayak gitu bang. Libot, angin kenceng gitu. Saya tengok nggak ada angin, nggak ada, tapi kurang gitu. Oh iya? Kayak angin. Ya kalau masalah kuntilanak mah mungkin kalau menurut saya mah hampir tiap malam tau gimana ya gituan mah gitu ya. Ya kayak kayak gitu ya. Suara-suara? Banyak banget ya suara-suara gitu mah. Serius? Iya, di sini. Yang ketawa-tawa gitu bang? Iya, yang kayak yang ngikik-ngikik itu mah ya tahu burung tahu apalah, di sini gagak aja kan ada. Burung gagak. Suaranya kik. Iya yang itu cuman gituan lah namanya. Yang gituan dikejar mah lari ini. Iya sih. Yang gituan. Sering tuh tiap malam tuh ya? Ya hampir tiap malam lah yang gituan. Makanya musik dikencang-kencangin aja kan biar nggak kedengeran. Kalau suara-suara nangis bang? Nggak ada kalau suara-suara nangis. Nggak ada. Gue udah ada sekelebat nih bor. Serius. Bos. Assalamualaikum. Ah, gila ini sih. Bor, ending bor, serius bor. Anjay bener merinding. Iya ada berapa rumah gitu kan. Tinggal. Lampu gua masih ugro, nggak tembus ya bor? Kagak tembus. Tuh bahaya ada nih.
Di mana ya, Bor ya? Makanya nih. Hah? Kagak tembus, Bang. Tuh, Nggak tembus, gelap banget ya? gelap. Sama suhu, bro. Bagus. Ngopi dong. Jadi, udah, Bor. Jadi Kita mulai aja nih ya. Bentar dulu, Pak. Bentar, Pak. Oke. Saya ngomong, Pak. Saya dulu ngomong nih. Ya. Jadi, ya sekarang di kawasan Jakarta Barat banyak yang ngangker, boy. Iya. Jadi ada lahan gede, udah banyak yang ditinggalin sama penghuninya, terus sekarang udah tinggal terbengkalai. Katanya banyak horor nih, setting susah amat dari tadi. Nggak usah settingin lah. Jadi gua ketemu Pak RT-nya nih. Pak RT warga sini sih, bukan RT sih, warga sini. Iya. Warga sini yang sesepuh lah ya. Nah, tinggal di sini di daerah Jakarta Barat. Tepatnya dia di kawasan-kawasan Grogol lah ya, Grogol dan sekitarnya tuh. Horor sih. Ketemu dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Farid. Farid. Bapak Farid nih. Bang Farid ini sesepuh nih, sesepuh sini. Bang Farid. Iya. Ini kalau kita ngomongin kawasan nih, aduh kacau nih kawasan nih, Pak. Lihat dari luar malam-malam gedung kosong, terus Iya. ada yang rumahnya udah ambruk juga, terus banyak pohon. Iya. Ya, lumayan lah ya. Pak, ceritanya gimana sih, Pak? Ini, Pak? Jadi yang saya tahu awal saya masuk akhir 69 di sini. 69. Tahun 69. Nah, di sini masih banyak yang kosong. Rumah sini semua rumah udah jadi, Oh, udah jadi. tapi banyak yang kosong. Kebanyakan nggak betah tinggal di sini. Oh iya. Iya. Hmm. Orang bilang tempat jin buang anak. Oh iya, Gitu. iya, kalau lahannya begini jadi Betul. buang anak lah ya. Ini belum seperti ini. Jalan Hadiah terus sebelahnya masih banyak Sepi, pohon kapuk tinggi-tinggi. Ya kan? Pohon kapuk itu kalau sore itu kelelawar yang besar-besar itu, Oh iya. yang besar-besar Iya, itu iya. pada wah, itu semakin membuat suasana jadi orang Mikir lah kemarin nggak ya. mampu tinggal di sini gitu. Iya. Nah, setelah beberapa saat, nah cukup lumayan rame di sini, cuman kondisinya banyak hal-hal yang aneh lah, yang menyebabkan orang tinggal di sini juga merasa agak resah, Risih, gitu, ya. risih. Nah, kebetulan ada salah satu karyawan di perusahaan, kebetulan dia asal dari Cirebon, ya kan, akhirnya dia jadi imam musola di sini. Nah, dia itulah yang sering membereskanlah wilayah sini gitu dari keadaan-keadaan yang ya orang bilang angker lah gitu kan. Iya, ngusir-ngusir lah, Iya. Pak ya. Karena sejarahnya ini tanah ini, lahan ini kuburan. Awalnya kuburan Chinese. Itu waktu saya masuk ke sini, itu yang nisan-nisan yang tulisan Chinese itu masih banyak. Gede-gede tuh, Pak ya, biasanya Yang ya. nggak artinya udah nggak banyak, nggak berdiri lagi, tapi dia bergeletakan gitu. Oh iya. Di beberapa tempat. Ya, hancur lah ya. Ada yang udah hancur, ada yang gitulah. Sampai yang terakhir makam yang diangkat pun ada di sini. Petinya masih utuh, dipindahin. Tapi masih utuh. Petinya. Gitu. Dipindahin ya kan, yang sebelah sini udah habis. Saya rasa mungkin belum semua ya. Saya rasa belum semua. Karena banyak ya, Pak ya. Karena terus terang di tembok rumah saya, pemisah antara rumah saya dengan sekolah Katolik BHK, itu ada makam. Alah. Nah, makam ini
separuh badannya ke sekolahan, separuh ke rumah saya. Dibagi Kuburannya. kebagian Iya, juga berarti. betul. Karena waktu membangun itu orang udah nganggap nggak ada, karena nggak ada nisan segala macam. Iya, nggak ketahuan lah Pak ya. Ketahuannya setelah saya tinggal di situ, saya diganggu. Ceritanya gitu. Ceritanya bagaimana itu diganggu? Udah mulai nih. Ya. Jadi saya diganggu beberapa kali, saya dibangunin 2:30 pagi, jam 2 pagi, dipegang gitu, ya kan? Nah ini kan saya yang ngalamin sendiri, memang nggak ada saksi ya, Benar. karena saya yang hanya dibangunin, gitu. Lama-lama saya risih, udah berapa kali, udah sering kali diganggu begitu. Kebetulan saya punya temen di belakang rumah sakit jiwa ini, di belakang Grogol ya. di belakang komplek kita ya. Kebetulan dia bisa, dan dia orang dari Banten. Nah saya minta tolong, saya ini diganggu, saya bilang ya udah bang, nanti saya selesaikan malam gitu. Rupanya dipanggil sama dia. Nah dipanggil, saya kan nggak tahu siapa yang ganggu saya ini. Iya. Nah, dia tahu karena dipanggil. Ternyata nih perempuan Chinese. Dia bunuh diri tahun 42. Zaman Jepang. Dia bunuh diri karena ditinggal kekasihnya lah gitu. Iya. Frustasi Gitu, lah ya. frustasi. Akhirnya bunuh diri gitu. Nah, kan diajak komunikasi dulu si ininya, si makam ini sama temen itu. Akhirnya diminta supaya dia jangan ganggu temennya, saya yang diganggu. Kamu boleh main di lingkungan rumah, tapi jangan masuk ke dalam rumah. Ya. Gitu. Oh dijagain tuh. Dibilangnya. Dia nolak. Nah, yang temen yang ini dikasih lah satu kotak kayak berlian itu. Ini buat kamu katanya, berlian ini. Tapi saya boleh main ke dalam rumah. Disogok kiranya. Disogok. Gitu. Enggak, saya nggak butuh berlian kamu. Gitu. Oh gitu. Tetap kamu kalau main di dalam rumah, kamu tanggung resikonya sendiri. Saya usir Tapi kamu. kalau di halaman rumahnya kamu nggak apa-apa. Nggak masalah gitu. Gitu. Akhirnya dengan kesel dia kabur si Pergi. perempuan ini. Pak, ganggunya itu dalam bentuk apa sih Bapak Dipegang. Gimana sih kayak orang megang kaki? Itu bentuknya kelihatan Bapak? Kedengeran? Saya kan tidur. Oh tidur ya? Saya tidur. Saya dibangunin, dipegang gini, saya berasa. Dia nggak ngomong mau ngapain gitu? Enggak, dia nggak ngomong. Waktu saya terbangun pun saya nggak ngelihat apa-apa. Karena saya nggak punya kemampuan spiritual seperti itu gitu loh. Tapi Ya pas hanya temen bilang bahwa itu cewek. ya. Nah, itu salah satunya. Kan gitu. Disogok berlian lu Bapak nggak mau. Bukan saya yang disogok, temen yang Sekotak saya gitu minta ya? tolong. Iya, satu kotak gini. Katanya berlian, saya nggak tahu ya. Temennya Bapak tahu nih kalau Iya. gua ambil batu doang nih. Bukan Gitu. berlian. Sampai saat ini makam itu masih ada. Oh iya, Iya, belum dipindah Pak. belum dipindah. Cuma perjanjiannya memang dia udah nggak bisa masuk ke dalam rumah. Saya nggak tahu gimana caranya dia ngerjain. Pokoknya yang penting itu dia nggak ganggu saya, dia nggak main di dalam rumah saya. Di halaman silakan. Gitu. Iya. Nah, saya sadarnya kalau hadirnya dia, saya juga dikasih tahu sama temen itu. Bau bedak, tahu bedak zaman dulu yang kayak FIFA itu yang di powder yang kotaknya kardus. Iya. Kalau udah bau gituan saya udah pergi. Tapi nyenget Pak ya? Nyengat. Berarti dia hadir. Oh gitu. Kadang-kadang malam saya betulin motor di halaman. Kalau udah bawa powder gitu, saya masukin, saya masuk ke dalam rumah. Gitu loh. Iya. Nah, itu salah satu cerita yang ini kenyataan yang saya alami sendiri. Benar. Nah, berikutnya pada saat kita sudah sering, kebetulan anak-anak di sini waktu perlombaan 17 Agustus, ya kan, di halaman sini ada lapangan badminton dulu di sini.
Nah, kita 17 Agustus bikin pertandingan badminton antar kita, Ya, gitu, antar warga antar lah ya. anak warga. Kan di foto-foto itu, karena mainnya malam, mulai dari jam 7 malam sampai jam 12 malam kalau nggak salah itu, di foto-foto. Dokumentasi Gitu, lah, Pak, ya? dokumentasi. Pada saat foto dicuci, itu gambar terlihat. Gitu. Gambar makhluk besar, ya kan? Begini gitu. Di lapangan tenis. Di lapangan badminton itu, gitu. Terekam gitu sama foto. Gambarnya bagaimana, Pak? Gimana ya? Orangnya besar lah pokoknya. Besar gitu ya, hitam ya. Ya. Apa? Kayak orang tua gitu. Besar tapi tinggi besar. Tuh salah satunya. Terus kalau pengalaman yang lain dengan teman-teman yang suka kepergok juga, Ya. ya seperti kuntilanak gitu ada. Pernah juga ponakan saya sendiri pernah melihat Gimana jam ceritanya, 12 malam. Lagi gimana? Dia main HP. Heeh. Udah, tapi ponakan saya udah almarhum ya. Ya, Pak. Dia main HP di teras rumah. Jam 12 malam. Saya bilang, udah masuk. Udah malam Main di nih. dalam aja, jangan di luar. Dia bilang. Udah 3 kali, ya om. Saya masuk ke dalam. Dari depan dia kabur lari. Keringetan. Kenapa kamu kabur? Ada kuntilanak om. Gitu. Jadi memang di wilayah sini banyak hal-hal yang pernah terjadi ya. Karena memang dulunya tempat bekas kuburan sih, Pak, ya? Bekas kuburan gitu. Nah mungkin waktu dibersihkan untuk menjadi perumahan ya nggak clear ya untuk membersihkannya gitu. Mungkin saya nggak ngerti juga Ini lah. awalnya berapa rumah sih, Pak RT? Ada 36 rumah lah. 36 rumah ya. Sekarang tinggal berapa? Sekarang tinggal 7 Yang ditempatin? yang masih ditempatin. 7 rumah. Selebihnya kosong, Bu. Ya selebihnya udah ngejual lah gitu. Ngejual ya. Udah ngejual. Tinggal pohon-pohon. Ya, termasuk saya mungkin sudah mau hengkang juga nih. Engkangin juga ya. Alhamdulillah udah ya punya rezeki ya. RT. Karena kondisi ini udah nggak tahan juga. Iya sih. Tapi karena saya orang lama di sini, mereka seolah-olah udah bersahabat dengan saya. Itu benar. Gitu. Jadi yang saya dengar nih Pak, setiap saya muter nih Pak, orang yang deket sekitar itu nggak pernah namanya diganggu. Iya, Tapi orang yang baru yang betul. Tapi jangan salah, sebelum saya saat ini sekarang nggak pernah diganggu, sebelumnya waktu saya baru di sini, bukannya nggak diganggu, saya masih SD main tak umpet, ya kan, maghrib ditiup leher saya. Tahu nggak udara yang ditiup ke sini tuh panas, tau nggak? Harusnya dingin, Pak. Tapi saya nggak lihat siapa yang niup saya, gitu. Nah itulah hal-hal kayak gitu tuh. Banyak memang. Ngeri ya, Pak? Iya. Seperti Ini gedung, kalau gedung ini Pak, ini gedung bekas ini justru gedung paling tua ini. Gedung yang paling utama Bekas dibangun. apa, Hah? bekas apa? Perumahan. Oh, perumahan juga. Iya. Oh. Nah, pada saat orang ditaruh di sini, dapat seminggu, 2 minggu, mereka kabur. Oh iya. Nggak mau tinggal sini. Padahal masih bagus tuh rumah. Oh iya. Cuman kan baru ini yang dibangun. Mereka kabur, nggak betah sih. Dengar-dengar Karena di cerita sini, apaan, Pak? Dengarnya cerita apaan? ya itu kita nggak ngerti ya. Iya benar. Kejadian apa sebetulnya dulu itu kita nggak ngerti. Horor lah ya di sini lah. Iya. Tapi pernah ada yang diganggu sampai ditampakin lagi gitu Pak, orang lewat atau gimana, dengar cerita? Ya saya rasa teman-teman yang udah pernah ngelihat dia lari Iya sih. banyak ya. banyak. Ada namanya Edison. Wah dia tukang begini kan. Komino. Wah di sini. Suatu saat dia jalan ke musola. Ada tengah. Nah, dia nengok kok ada nenek-nenek ngapain main air habis hujan kan.
Dia pakai kerudung gitu. Dia jalan aja, pas dia tengok lagi nggak ada. Tengah-tengah nenek-nenek ya. Gitu. Ya sekarang kalau mungkin kalau orang yang punya mata batin yang tajam untuk membuka hijab ya, mungkin ya kalau saya sih nggak mau melihat. Saya juga nggak mau, Pak. Serem banget gitu. Sapi pernah diinjak di sini. Sapi. Tanya itu keamanan tuh. Sapi nggak mau berdiri. Suruh berdiri nggak mau, diinjak katanya. Dipanggil orang yang ini, ada yang nginjak katanya. Gitu. Yang nginjak gede gitu. Ya udah terpaksa manggil orang yang punya kemampuan gitu. Aduh, jadi di sini kan di lapangan tiap tahun waktu itu saya kelola Kurban. untuk kurban gitu, karena pesanan masjid-masjid udah banyak juga gitu kan. Nah mereka dari Boyolali udah kumpulin sini gitu. Nah akhirnya ya adalah perselisihan antara temen ya, saya dengan teman-teman gitu ya, masalah biasa lah. Akhirnya begitu, udah saya udah nggak ikut mengelola. Dia pun waktu saya RT mereka nggak izin masuk sini gitu kan. Nah akhirnya itu kejadiannya, berhari-hari tuh sapi nggak mau berdiri. Pas dikasih tahu Yang lain berdiri, di rame-rame diitin nggak mau berdiri. Sapi yang injek, ada yang injek ternyata. ya itulah. Jadi gini, kayaknya ya saya sih kalau teman-teman yang lain misalnya katakan mereka nggak senang dengan saya, kan gitu. Mereka yang tinggal di sini yang itu mungkin tanpa saya suruh mereka lakukan. Iya, benar. Biar gimana saya penguasa di sini. Tanpa disadari ya itu. Iya, Pak. Gitu loh, hati-hati makanya. Ya itulah perjalanan ini sampai saat ini ya kondisinya ya saya pikir kalau untuk saya yang udah lama di sini ya saya menganggap apa ya, saya nggak pernah merasakan lagi gangguan. Iya. Karena saya seolah-olah saya sudah bersatu dengan alam ini gitu. Bareng hidupnya Gitu. Bapak juga nggak ganggu. Iya. Gitu kan. Iya. Tapi untuk orang-orang yang belum memahami wilayah sini, belum nggak pernah tinggal sini, kalau mau coba ya silakan tinggal sini. Up. Ya, lokasinya angker. Tapi ini paling angker nih Pak, dilihatnya Pak. Oh iya. Lantai 2. Itu yang pojok. Yang pojok. Iya, rumah yang pojok itu ini yang gedung ini kan nyambung deh. Itu gede itu sebelah sana. Dia jagain harta karun. Oh ya. Orang pernah minta izin anak muda untuk mau ngangkat harta karun ini. Saya bilang silakan. Pada saat dia minta izin ke saya untuk dikasih tempat untuk acara ritual, waduh, saya sebagai RT nggak bisa. Iya. Berarti melibatkan saya resikonya. Benar. Ya kan? Iya, betul. Saya bilang, wah kalau kayak gitu saya nggak bisa. Kalau Anda mau coba uji nyali atau mau ngangkat, tapi saya tidak pernah mengizinkan untuk menempatkan Anda situasi ya kan? ini. Karena kalau saat mereka lakukan acara ritual, muntadara mati di situ, saya dilibatkan. Karena diizinkan. Karena saya ngizinin. Iya. Hah? Jangan main-main, saya juga ngerti yang begitu. Karena memang situasinya horor banget pada sini ya Pak. Oh iya. Pohon-pohon gede. Jadi ya memang gitu. Oh, cerita-cerita orang lain gimana sih Pak? Nggak apa-apa Pak. Yang pernah ditemuin di sini. Ya seperti gini. Gua anak-anak ini kan suka pada ngeronda ya, suka siskamling. Waktu itu ada beberapa orang di gardu, katanya bajai. Waktu itu rumah masih lengkap di sini, masih rapi lah ya, masih gimana.
Katanya malam-malam jam 1 atau jam 2 gitu bajai masuk nganterin orang. Kok tuh bajai nggak keluar lagi? Disusul sama mereka ke belakang. Nggak ada bajainya. Lu mampus lu. Kemana tuh bajai? Nggak ada bajainya. Baru di situ pada rame Geger cerita. lah ya. Gitu. Bajai kemana? Hah? Itu bajai. Bajai yang oranye dulu. Iya, iya. Belum ada bajai yang ini. Gitu. Dia masuk bajai, orang ngelihat bajai nganterin. Gitu. Kok nggak keluar-keluar? Kan disusulin. Susulin nggak ada bajainya. Harusnya buntu ya, Pak? Butuh. Di sini Udah doang. tembok kan? Oh, di sini doang nih keluarnya. Harus di sini keluarnya. Gitu. Terutama yang masuk duluan. Seperti keluarga Muskita. Ya kan? Terus yang pojok, keluarga Suparto yang hanya berapa orang dia bertahan, ya kan? Tadinya mereka juga mau pindah. Mereka punya rumah keluarga di Kebayoran. Mau pindah karena Kebayoran masih ada orang tuanya, mereka nggak jadi. Mereka udah nggak betah juga tinggal di sini dulu. Karena sering diganggu. Iya. Ya yang seperti itu yang saya bilang tadi. Kok ada tiba-tiba ada kaki gantung gitu. 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 Ini Pak, kalau sekarang makin horor apa gimana sih Pak? Kenapa? Situ dengan kan 2015 nih Pak. Situasinya akhirnya kosong nih. Iya. Makin horor gak sih? Kalau buat saya enggak. Iya, karena udah kenal ya. Tapi nggak tahu orang-orang lain yang pada nongkrong di sini, saya nggak ngerti. Jadi ya itu dulu. Iya. Jadi cerita-cerita Bapak ini dulu. Kalau sekarang sih udah enggak lah ya Pak ya. Iya. Karena udah rame juga di sini. Kalau tahun-tahun jebot masih sering diganggu lah ya. Iya. Kalau sekarang kan udah ya beginilah situasinya. Kalau misalnya Bor, jadi kalau misalnya selama kitanya niatnya baik ya Pak ya, selama kita juga sering ngambil wudhu segala macam, aman lah ya Pak ya. Kita nggak ganggu, dia juga nggak ganggu lah ya. Paling nggak dimanapun tempatnya kita harus kulo nuhun ya Pak ya, permisi sama yang punya segala macem. Nggak asal masuk segala macem ya Pak ya. Iya. Kita yakin bahwa jin tuh ada. Oh ada, jelas. Iya. Jelas ada. Ada. Cuman gimana kitanya aja sebenarnya Pak ya. Dunianya beda sebenarnya. Iya. Jadi selama manusianya itu berniat baik, dia akan memperoleh kebaikan. benar. Tapi selama niatnya hadir di sini dengan kejahatan, kembalinya akan kejahatan juga pada dirinya. Mereka lebih tahu kayaknya. Ya. Oh iya. Orang mereka lihat kita nggak ngeliat mereka. Itu curangnya dia. Coba kalau dia ngeliat kita ngeliat dia, ya kan. Cuman ya kita terserah lu orang gitu kan. Kita cuma share pengalaman gitu ya Pak ya. Betul. Share pengalaman bahwa di sini ada pernah gini begini. Tapi sekarang udah nothing. Cuman lu lihat aja TKP-nya nanti Pak. Saya pengen lihat dulu sebentar Pak. Oh silakan. Jadi gitu aja Bor. Seru juga ya Pak deh. Deh. Kalau bisa keliling sampai ke sana. Sini sir.
Jangan. Istighfar aja, Ustaz. Istighfar aja. Lebih apa? Sana ya. Di sana ada orang. Suara apa tadi tuh? Apa kan gue bilang istighfar aja. Fotoin sih. Ya. Assalamualaikum. Oh, enggak.
Pelan-pelan lagi sekarang. Nyari cahaya itu.